dengan toharoh, serta apa saja macam-macam dalam toharoh? Nah, mari kita bahas satu persatu. Pengertian hadas. Hadas adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi ketika hendak melaksanakan sholat. Atau dengan kata lain, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menghalangi untuk melaksanakan ibadah sholat. Macam-macam hadas. Secara umum, hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadas besar, yang kedua yaitu hadas kecil. Adapun yang termasuk ke dalam hadas besar adalah melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh, keluar sperma atau mani, baik disengaja maupun tidak sengaja, selesai menjalani masa haid bagi wanita, setelah menjalani masa nifas atau masa setelah melahirkan, dan wilada setelah melahirkan, serta meninggal dunia. Dan adapun yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah keluar sesuatu dari jalan depan seperti buang air kecil dan juga jalan belakang seperti buang air besar, hilang akal karena tidur tidak dengan duduk atau gila, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan bersentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan muhrimnya. Jadi, sudah tahu kan apa itu hadas? Ya, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga menghalangi orang tersebut untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Contohnya seperti apa? Yaitu tadi, kentut, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lainnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar dapat melaksanakan sholat? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini.
apabila kita hendak melaksanakan sholat, namun sebelumnya terkena hadas, maka yang harus kita lakukan ialah toharo atau bersuci. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat 3 cara dalam bersuci. Yang pertama yaitu dengan berwudu, yang kedua dengan mandi, yang ketiga dengan tayamum. Sebagaimana tayamum ini dilakukan apabila di sekeliling kita sedang tidak terdapat air. Lalu bagaimana tata cara wudu dan tayamum yang benar? Nah, adik kita Diva akan menjelaskannya dalam cerita berikut ini. Selamat menyaksikan.
aku selesai berwudu. Berwudu itu apa, Diva? Kamu belum tahu ya, Pus? Ayo kita tanyakan ke Bu Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu? Diva suka berwudu sebelum sholat, Bu Guru. Ya, Diva benar. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dahulu. Bagaimana caranya, Bu Guru? Zahra belum bisa. Apakah ada yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Guru. Wah, coba Diva jelaskan bagaimana cara berwudu. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu, dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan, apa saja, Bu Guru? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu: yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kalau sunnah wudu, apa saja, Bu Guru? Sunnah wudu atau gerakan wudu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu: pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita, baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah berwudu. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru?
Tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan wudhu atau tayamum? Kentut, Bu. Alvin benar. Jadi, yang bisa membatalkan wudhu atau tayamum yaitu: pertama, buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketiga adalah hilang akal atau gila. Dan yang keempat adalah tidur. Tidur bisa membatalkan wudhu. Bagaimana? Sudah paham kan? Insya Allah paham. Nah, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Lalu, untuk mandi wajibnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Bagaimana tata cara mandi wajib yang benar sesuai dengan syariat Islam? Sebagaimana yang kita maklumi bahwa salah satu syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga ketika ada seseorang ingin melakukan sholat, maka yang harus dia perhatikan terlebih dahulu adalah dia pastikan bahwa dia suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil itu bisa dilakukan dengan cara berwudu. Sementara hadas besar itu harus dilakukan atau harus dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Nah,
para ulama fikih menjelaskan bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan wajibnya seseorang untuk mandi wajib atau mandi junub itu bisa dibagi menjadi 6 kategori. 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, sementara 3 sisanya itu hanya dialami oleh perempuan saja. 3 hal yang mewajibkan mandi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, bertemunya 2 kemaluan atau dalam arti kata melakukan hubungan suami istri. Kemudian keluarnya mani untuk laki-laki. Kemudian yang terakhir meninggal dunia. Kemudian 3 hal yang mewajibkan mandi yang khusus perempuan adalah yang pertama karena haid, kemudian yang kedua karena nifas, kemudian yang ketiga karena melahirkan. 6 sebab ini itu mengharuskan atau mewajibkan seseorang muslim untuk melakukan mandi wajib sebelum dia melakukan amal-amal ibadah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan mandi wajib atau mandi junub tersebut? Nah, mari kita bahas. Pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan mandi wajib adalah memastikan bahwa semua badan atau tubuh kita bersih dari segala kotoran, najis, ataupun bekas-bekas hadas yang mungkin saja ada di badan kita. Sehingga seorang yang akan mandi wajib, maka dia dianjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Khusus bagi yang laki-laki yang mandi wajibnya disebabkan oleh keluar mani, maka dengan buang air kecil terlebih dahulu, maka itu akan menghabiskan semua sisa-sisa mani yang ada di rongga kemaluannya. Kenapa? Kenapa ini sangat dianjurkan untuk pertama kali? Karena ketika seseorang melakukan mandi wajib, kemudian tiba-tiba di pertengahan ataupun di akhir mandi, sisa mani yang ada di kemaluannya masih ada dan keluar lagi, maka akibatnya dia harus mengulangi mandinya, atau dia harus mengulangi dari awal mandinya, karena sebab wajibnya mandi itu muncul kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah melakukan hal-hal yang sunnah terkait dengan mandi. Di antaranya seperti yang pertama membaca basmalah, kemudian menghadap kiblat, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian juga bersiwak, dan hal-hal lain yang bisa membersihkan semua anggota badan. Semuanya kita niatkan sebagai sunnah-sunnah mandi. Nah, kemudian setelahnya kita bersiap-siap melakukan sunnah mandi yang selanjutnya, yaitu berwudu, sebagaimana wudu yang kita lakukan untuk sholat. Nah, kemudian setelah wudu baru kita memulai mandi wajib atau mandi junub kita. Setelah itu kita harus yang pertama kali adalah melafazkan atau mengucapkan niat, yaitu niat mandi. Dalam hal ini yang wajib sebenarnya adalah berniat di dalam hati. Adapun berniat atau melafazkan niat itu sendiri hukumnya hanyalah sunnah saja. Nah, bagaimana cara melafazkan niat? Nah, para ulama memberikan petunjuk. Di antara niat yang boleh atau yang dianjurkan untuk membacanya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkatkan hadas besar di dalam tubuhku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berniat, berbarengan dengan niat tersebut, kemudian kita siram bahagian badan yang mulai dari kepala yang sampai kepada semua anggota badan kita. Tidak boleh satupun bahagian badan yang tidak terkena dengan air, termasuk hal-hal yang berada di lipatan-lipatan badan. Misalnya di lipatan perut bagi mereka yang gemuk, kemudian lipatan selangkangan misalnya, ataupun di ketiak, dan semua hal-hal yang terselip yang membuat air tidak sampai ke sana. Sehingga
dalam mandi wajib kita harus memperhatikan betul atau memastikan betul bahwa tidak satu pun bahagian kulit badan kita yang tidak terkena dengan air. Nah, kemudian setelah kita membasahi semua badan, kita disunahkan atau dianjurkan untuk menggosok bagian-bagian tertentu supaya kotorannya hilang. Kemudian setelah itu baru dibasuh dengan basuhan yang terakhir. Dan dianjurkan juga dalam mandi ini mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan daripada yang kiri. Nah, kemudian setelah semuanya lengkap, semuanya sempurna, basah semua, nah barulah setelah itu kita dianggap selesai dari mandi wajib. Dan kita sudah diperbolehkan setelah itu untuk melakukan berbagai macam ibadah seperti sholat dan lain-lain. Oleh sebab itu para pendengar, karena mandi wajib ini adalah suatu hal yang menjadi syarat utama melakukan ibadah, maka kita harus berhati-hati sekali untuk melakukannya dan juga teliti dalam mengetahui ilmu-ilmunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemahamannya sudah sangat jelas bukan? Ibu yakin kalian semua pasti sudah mengerti. Akan tetapi, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Jadi, siapkan bukunya dan tulis jawabannya. Selamat mengerjakan! Pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.